Jumpa lagi dengan Dr. Dirga. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan lagi dari Kang Samsul. Ini mungkin menggunakan akun suaminya ya, yang bertanya mungkin istrinya. Pertanyaannya, dokter, suami saya baru mengalami hipertensi. Tensinya 149/100, minum obat hipertensi apa ya yang cocok kira-kira? Setiap individual itu efek dan responnya sangat beda ya. Tapi secara teori, pilihan obat untuk pasien hipertensi yang di awal itu sebaiknya menggunakan pilihan ACE, ARB, yang termasuk golongan ACE yang minumnya sehari sekali itu lisinopril. Ada sediaan 5 mili, ada sediaan 10 mili. Kemudian yang golongan ARB ada kandesartan, ada yang 8 mili, ada yang 16 mili, dan ada juga yang valsartan. Valsartan ada yang 80, ada yang 160 mg. Prinsip penggunaan dosis tunggal, dosis rendah. Jadi kalau bisa saya pilihkan kandesartan ya. Jadi rekomendasikan kandesartan minum yang 8 mili. Kalau misalnya bisa ada waktu luang jam 7 malam minum obat, silakan start jam 7 malam. Jadi setiap jam 7 malam minum. Setiap jam 7 malam minum obatnya. Makan nggak makan, kalau waktunya minum obat, minum. Jadi jangan sampai nanti gara-gara tidak makan malam terus obatnya tidak diminum karena kepikiran patokannya makan dulu baru minum obat. Tidak, untuk darah tinggi tidak seperti itu. Jadi patokannya jam. Kalau jam 7 minum obat, tiap jam 7 minum. Makan nggak makan, kalau sudah jam 7 malam minum obatnya. Nah, kemudian paling cepat rata-rata 3-7 hari. Nanti bapaknya diukur lagi tensinya. Bila tekanan darahnya bisa sudah capai target atau turun sudah antara 100 sampai 130, berarti obat kandesartan itu sudah rutin minum seterusnya. Namun, bila dengan menggunakan kandesartan 8 mg tidak capai target, jadi tekanan darah masih 140/90, maka dosis dinaikkan ke yang 16 mg. Jadi, waktunya tetap minum jam yang sama, tapi dosisnya dinaikkan. Nah, bila dengan 16 mili bisa membuat tekanan darah antara 100 sampai 130, maka dosis itu sudah cocok dan rutin minum seterusnya. Tujuannya konsultasi ke dokter untuk mengevaluasi, mungkin tensinya baru ketahuan. Bisa saja Bapak sudah mengalami tekanan darah tinggi itu sudah cukup lama. Nah, jangan sampai sudah ada komplikasi lain yang tidak terlacak, tidak terlihat. Makanya perlu pemeriksaan fisik secara umum. Kemudian lakukan pemeriksaan lab faktor-faktor yang memperberat tensinya Bapak. Seperti misalnya asam urat yang tinggi, kolesterol yang tinggi, berat badan yang gemuk. Jadi faktor-faktor lain yang menyertai hipertensi itu perlu dilacak dan perlu dikendalikan. Jadi yang terlihat darah tinggi bisa saja yang tersembunyi masih banyak. Nah, itulah tujuannya konsultasi ketemu ke dokter supaya dievaluasi secara keseluruhan dan pengobatan secara komprehensif dan secara menyeluruh. Tidak hanya tunggal tekanan darah, tapi penyebab lainnya tidak diatasi, maka itu sama dengan bohong. Makanya pengobatan itu, apapun yang ditemukan tidak normal, dikendalikan satu persatu, harus secara menyeluruh, hingga tuntas normal secara keseluruhan. Oke, mungkin itu saran dari saya. Semoga bermanfaat, dan semoga cepat terkendali tekanan darah tingginya. Semangat Bu ya.